Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar la ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, adada khalqihi wa ridha nafsih, wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih wa ati'ur rasula bittiba'i sunnatih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradahnya. Pagi ini kita masih diberi kesempatan, ada umur, ada kesehatan, dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan dari 12 bulan yang diciptakan Allah itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mempunyai nilai tambah, mempunyai kemuliaan dan kehormatan jika bulan itu dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang positif. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hari ini kita memasuki hari ke-10 atau tanggal 10 Dzulhijjah yang dikenal dengan istilah Yaumun Nahri, hari nahar. Ada yang menyebut Yaumul Adha, sehingga hari ini kita sebut dengan Idul Adha. Ada yang mengatakan Yaumul Zabih. Semua istilah-istilah itu mengacu kepada sebuah peristiwa tragedi berdarah yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu maka kebanyakan umat Islam ketika merayakan dan menyambut tanggal 10 Dzulhijjah itu banyak berfokus pada mengenang peristiwa yang pernah dialami Nabi Ibrahim, yang di dalam Al-Quran disebut Adha. Yaumul Adha
Ada yang menyebut yaumul udhiyah, yaumul dzabihah. Dan di dalam istilah Al-Quran, ketika terkait dengan peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim, tidak ada istilah sebutan korban. Kita sering salah paham pada saat Idul Adha, di mana-mana dipampang spanduk banner yang mengatakan Idul Kurban. Kurban itu pernah terjadi pertama kali pada saat Allah memerintahkan putra-putranya Nabi Adam untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memberikan apa yang dia miliki sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka ketika bicara korban itu, salah satunya Allah ceritakan, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad ceritakan kepada Bani Israel, dulu ada peristiwa yang sangat dahsyat ya. Pertama kali manusia diperintah untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan cara yang ditentukan oleh Allah. Menginfakkan sebagian yang dimiliki untuk taqarrub. Taqarruba kurbanan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Maka korban ketika itu yang dikerahkan untuk taqarrub berbeda. Yang Qabil menyerahkan hasil pertaniannya, kemudian Habil menyerahkan hasil ternaknya. Maka kata korban itu adalah semua upaya pendekatan kepada Allah, bisa berwujud sedekah, puasa, sholat, ibadah haji, yang lain-lain, termasuk bersedekah hasil dari pertanian. Maka kalau istilahnya korban, orang bisa saja berkorban dengan apa saja yang dia miliki. Sedekah, infak, apapun, berbuat baik kepada tetangga, silaturahim, semua itu adalah korban. Upaya mendekatkan diri pada Allah dengan mengerahkan, menginfakkan hal-hal yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya. Sehingga di dalam istilah fikih itu ada istilah korban, tapi bukan dari binatang ternak yang berkaki 4. Ada istilah korban ayam, korban bebek, bahkan yang populer ada guyonan istilah korban perasaan. Jadi korban itu semua upaya beribadah kepada Allah yang niatnya taqarrub, itu namanya korban. Sedangkan di dalam hari nahar, Idul Adha atau Yaumul Dzabihah, itu orientasi pendekatannya adalah menyembelih binatang berkaki 4 yang dihalalkan oleh Allah dan ditentukan umurnya, wujudnya. Maka Rasulullah memberikan contoh zaman dulu orang korban itu unta, kambing, sapi, atau jenis yang lain, termasuk di masyarakat kita bisa saja korban kerbau. Itu baru namanya udhiyah. Berbeda ibadah udhiyah atau dzabihah dengan ibadah kurban. Jadi kita jangan salah paham ketika ada istilah hari raya kurban, konotasinya orang memahami kurban bahasa Indonesia, mengorbankan sesuatu. Yang benar itu adalah Idul Adha, bukan Idul Kurban. Karena korban itu bisa konotasinya korban apa saja, termasuk yang dilakukan oleh putra-putra Nabi Adam alaihissalam. Nah hadirin rahimakumullah, kenapa kemudian Idul Adha ini perlu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim yang diperintah menyembelih putranya,
Itu di balik itu ada hikmah dan pelajaran kehidupan yang sangat luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu peristiwa yang dialami perlu diulang berkali-kali supaya manusia paham. Maka istilahnya Idul Adha, mengulang peristiwa penyembelihan. Itu maknanya Idul Adha. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim ini perlu dikenang? Karena Allah sengaja memberikan contoh panutan kehidupan umat manusia setelah Nabi Ibrahim itu harus mengacu kepada ajaran Nabi Ibrahim. Termasuk Rasulullah diperintah wa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifah. Muhammad, aku wahyukan kepada kamu agar kamu mengajak umatmu untuk mengikuti perilakunya Nabi Ibrahim. Termasuk watak-wataknya, karakternya itu dijadikan panutan atau figur bagi umat manusia. Ya, karena memang satu-satunya makhluk Allah berupa manusia yang mendapatkan ujian berat itu adalah Nabi Ibrahim. Maka kemudian di surah Al-Baqarah itu Allah bilang wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ibrahim aku uji dengan berbagai macam perintah yang berat-berat dan itu dilaksanakan secara sempurna. Kemudian Allah bilang qala inni ja'iluka linnasi imama. Karena itu aku jadikan kamu Ibrahim agar dicontoh oleh semua umat manusia. Jadi Nabi Ibrahim itu termasuk manusia sempurna, memiliki banyak talenta dan juga kemampuan kecerdasan yang luar biasa. Di surat An-Nahl itu Allah ceritakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah walam yaku minal musyrikin. Ketahuilah bahwa Nabi Ibrahim itu sebenarnya ummatan. Nabi Ibrahim itu seorang pribadi, sosok manusia, individu. Tetapi ketika Allah menceritakan itu inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Kenapa disebut umat? Umat itu mestinya berlaku untuk sekelompok masyarakat, sebuah komunitas yang di situ bergabung banyak orang. Jadi ketika kita bilang umat, itu sebuah komunitas, suatu kaum yang di situ banyak anggota. Tapi Nabi Ibrahim dibilang oleh Allah, inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu adalah sosok umat. Qanitan lillahi hanifah, yang sangat patuh dan tulus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama tafsir mengatakan bahwa ketika Allah bilang ummatan itu mengindikasikan bahwa Nabi Ibrahim itu di dalam dirinya terkumpul sifat dan karakter yang sangat luar biasa sehingga perlu dijadikan figur panutan. Kita sebagai umat itu kadang-kadang satu sama lain punya kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang ilmunya tinggi, tetapi tidak punya kekuatan yang lain. Ada yang punya kekuatan sangat luar biasa, tetapi bodoh. Ada orang diberi harta yang banyak, tetapi kadang-kadang naudzubillah tidak aktif ibadah. Ada orang melarat tetapi dia istiqomah beribadah. Itulah umat. Sedangkan Nabi Ibrahim di dalam dirinya itu banyak sifat dan karakter yang dimiliki. Maka Allah kemudian bilang, inna Ibrahim kana ummatan. Karena itu tidak salah Nabi Ibrahim dijadikan figur. Dan itu dibuktikan kepatuhannya mulai dari pertama diutus jadi Nabi, sudah menghadapi persoalan yang sangat berat. Pertama dakwah yang dihadapi terutama ayahnya sendiri. Dan masyarakatnya semuanya itu nyembah yang bermacam-macam. Ada yang nyembah binatang, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah pohon-pohonan, ada yang nyembah patung. Jadi Nabi Ibrahim dihadapkan pada masyarakat seperti itu sehingga menghadapi
tantangan itu luar biasa. Dan walaupun seperti itu, Nabi Ibrahim tetap bertahan. Tidak pernah berpikir untuk hijrah mencari tempat yang lebih aman, sampai ketika dibakar dihadapi dengan tenang. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Maka ketika dibakar, banyak makhluk Allah menawarkan jasa, termasuk malaikat Jibril, menawarkan kalau butuh pertolongan akan dibantu. Malaikat Mikail yang biasa nurunkan hujan, ketika melihat api unggun sudah membesar, Mikail datang kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, kalau saya dibutuhkan, saya akan turunkan hujan seterah-terahnya agar api unggun itu padam. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya tidak butuh bantuan siapapun. Saya ini hamba Allah, utusan Allah. Kalau Allah menghendaki saya harus dibakar, berarti tugas saya selesai. Andaikan saya harus mati. Tapi kalau Allah menghendaki saya tetap berjuang, tentu Allah akan menyelamatkan saya. Itu tawakalnya Nabi Ibrahim. Maka semua tawaran termasuk binatang-binatang diceritakan semua berusaha mengembuskan, meniupkan nafasnya supaya bisa ikut memadamkan. Diceritakan satu-satunya yang tidak ikut berpartisipasi adalah binatang yang dikenal dengan tokek atau cicak. Maka kemudian ada anjuran bunuh tokek, bunuh cicak, itu sunnah. Karena dianggap dulu tidak berpartisipasi kepada Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu maka saking tulusnya Allah langsung turun tangan, kemudian mengatakan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, silakan kamu padam dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi api itu tidak panas, Nabi Ibrahim selamat, ketika keluar dari api unggun masih tetap gagah, tidak terbakar, bahkan selembar kain pun yang dipakai tidak ada yang terbakar. Auratnya tetap ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu karena ada perintah, Nabi Ibrahim disuruh pindah dari tempat kelahiran negeri Babylon, disuruh pindah ke negeri Syam. Yang dulu yang dijujuk Nabi Ibrahim adalah Yerusalem, yang sekarang menjadi rebutan masyarakat Bani Israel dengan Palestina. Nah, pindah ke situ sampai mengembangkan ke Mesir, ditangkap Raja Mesir karena istrinya Nabi Ibrahim itu sangat cantik, maunya dirampas. Ibrahim dipenjara. Tapi kemudian diselamatkan Allah, ditunjukkan kehebatannya, sehingga Nabi Ibrahim kemudian dibebaskan dan diberi hadiah berupa budak namanya Hajar, yang itu nanti menjadi ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi semua perjalanan dilalui. Begitu Ismail kecil lahir, kira-kira usia 1 atau 2 tahun, Allah perintahkan harus pindah. Karena ketika tinggal di Syria atau di Yerusalem, ada kecemburuan yang berat dari istri yang pertama, yaitu Sarah. Dan Allah menjaga supaya rumah tangga tidak bubrah dan kemudian terjadi hubungan yang harmonis. Ibrahim diminta pindah, ngalai supaya tidak selalu ketemu antara Sarah dengan Hajar. Itulah ceritanya kemudian pindah ke Bakkah atau Mekah. Sampai akhirnya muncul ada istilah air Zam-Zam, ada sa'i Safa Marwah dan sebagainya. Di saat usia kira-kira 9 tahun, 7 tahun, maka Nabi Ibrahim yang tinggal di Yerusalem ketika meletakkan anak dan istrinya itu dalam kondisi kekurangan untuk kebutuhan hidupnya, tahu-tahu datang 9 tahun berikutnya diperintah Allah untuk menyembelih Ismail.
Jadi penyembelihan Nabi Ismail adalah puncak ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Karena itu setelah Nabi Ibrahim pasrah totalitas, Ismail juga begitu, maka kemudian langsung diganti dan dihentikan oleh Allah semua cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Maka kemudian saking tulusnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Kata Allah, Ibrahim, sudah cukup. Kamu saya perintah nyembelih anak yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Kemudian saya suruh nyembelih, ternyata kamu patuh. Sekarang berhenti. Saya ganti karena ketulusanmu, maka diturunkanlah seekor kambing kibas, dan itu menjadi tradisi sunnah yang diperintahkan oleh Allah. Tujuannya apa? Sebenarnya kita tidak hanya fokus kepada pengorbanan Ismail, tapi dari perjalanan Nabi Ibrahim itu banyak liku-liku yang dijalani secara ikhlas, sampai akhirnya setelah ikhlas, maka semua orang yang ibadah dengan tulus ikhlas itu ujiannya akan dihentikan oleh Allah. Kita biasanya hidup banyak mengalami ujian, termasuk yang dilakukan Nabi Ibrahim. Tapi sebagai lambang, para ulama mengatakan, andaikan Nabi Ibrahim tidak setulus itu bersama Ismail. Ismail itu ketika ditawari, diberitahu, ini azbahu kama dataro. Ismail, saya diperintah Allah untuk nyembelih kamu. Bagaimana kamu? Apa kata Ismail? If al-matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Spontan menerima. Oleh karena itu, para ulama mengatakan siapapun yang mendapat ujian dari Allah, selama dia masih ragu-ragu, tidak ikhlas, akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ujian itu diterima dengan ikhlas, langsung akan dihentikan oleh Allah dan akan dibalas dengan balasan yang baik. Ini hikmah dari Idul Adha, bukan Idul Kurban. Jadi Idul Adha itu adalah mengenang penyembelihan seorang putra yang akhirnya diganti dengan kambing. Itu sebagai isyarat kita di dalam menjalani kehidupan ini, acuan utamanya adalah Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang dilakukan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim, kemudian Allah memberikan panggilan atau jabatan. Nabi Ibrahim disebut
Khalilullah. Khalilullah itu kekasih yang cara menerimanya dengan melalui ujian-ujian. Beda dengan Rasulullah yang disebut Habibullah. Sama-sama maknanya kekasih. Khalilullah kekasih Allah, Habibullah kekasih Allah. Tetapi Khalil itu adalah kekasih orang yang dicintai Allah melalui berbagai macam ujian. Ada orang yang tanpa diuji langsung dicintai Allah, itu namanya Habibullah. Itu bedanya antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran dan istiqomah beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.